Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan membahas sebuah mini PC terbaru dari ASRock, yaitu DeXsmith. Series X300 untuk prosesor AMD dan series B660 untuk prosesor Intel. DeXsmith adalah mini PC terbaru dari ASRock yang mengalami banyak perubahan dari series mini PC sebelumnya, di mana mini PC kali ini bisa menggunakan GPU. Berdasarkan apa yang saya amati dan ikuti dari perkembangan mini PC ASRock, DeXsmith A300 hadir paling awal, kemudian ada DeXsmith X300 yang mana hampir tidak ada perubahan sama sekali, kemudian hadir juga Jupiter X300, mini PC dengan bentuk yang tipis dan sudah mempunyai fan untuk prosesor, jadi kita tidak bisa memasang CPU cooler lain. Sampai akhirnya hadirlah DeXsmith. Mini PC ASRock yang hadir di Indonesia hanya di series X300 untuk prosesor AMD, baik itu DeXsmith maupun Jupiter. Sedangkan untuk series B660 yang menggunakan prosesor Intel jarang atau bisa dibilang tidak ada di Indonesia. Sudah bisa ditebak karena jika series B660 yang menggunakan prosesor Intel tidak sepowerful AMD yang mempunyai APU dengan nama J di belakang, Ryzen 3400, Ryzen 5700 dan lain-lain. Karena itu minat pembeli akan cenderung di series X300 bisa menggunakan AMD APU yang lebih powerful. Bahkan perakitan saya sendiri bisa menjangkau ekspektasi sebagai gamer casual, dimana jika bermain game settingan medium 1080 sudah sangat cukup. Tetapi kali ini ASRock DeXsmith hadir di Indonesia untuk kedua series, yaitu X300 dan B660. Jawabannya simpel, karena DeXsmith bisa menggunakan GPU. Kombinasi prosesor Intel dengan GPU tidak akan kalah dengan prosesor AMD dengan APU atau menggunakan GPU. Jadi di sini konsumen bisa lebih leluasa memilih racikan mini PC antara DeXsmith X300 atau B660 tergantung referensi mau pakai Intel atau AMD. Untuk chipset B660 sudah support prosesor Intel generasi ke-12 menggunakan soket LGA 1700 dan chipset X300 sudah support Ryzen 2000 sampai 5000 series dan menggunakan soket AM4. Tentu saja ukuran DeXsmith lebih besar, bentuknya kotak dengan volume 8 liter, panjang 168 mm, lebar 219 mm dan tingginya 218 mm. Dengan ukuran tersebut kita bisa menggunakan 4 variasi rakitan PC yang memanfaatkan tempat kosong di bagian atas. Variasinya adalah menggunakan storage hard drive 2,5 inch sebanyak 2 pieces, storage hard drive 3,5 inch sebanyak 1 pieces, menggunakan I/O CPU cooler dengan single radiator fan 120 mm, dan yang terakhir bisa menggunakan GPU dengan panjang maksimal 20 cm. Jadi kita bisa memilih rakitan apa yang cocok, atau space di atas bisa dibiarkan kosong jika suatu saat ingin upgrade kartu grafis. Dengan dimensi tersebut kita juga bebas memilih CPU cooler, tidak seperti DeXsmith yang harus menggunakan CPU cooler low profile supaya muat. Asalkan CPU coolernya tidak lebih dari 54 cm. Power supply juga tidak perlu ribet mencari ukuran yang pas karena sudah termasuk dalam paket penjualan dengan spesifikasi ATX power supply 500 watt yang posisi penempatannya itu lebih efisien untuk mendapatkan airflow yang baik. Untuk RAM, mini PC ini menggunakan DIMM slot 4 channel frekuensi 3200 MHz yang support sampai 120 GB. Di bagian depan terdapat satu kali headphone atau jack audio 3,5 mm, 2 USB 3 Gen 1 Type A, 2 USB 2 Type A, dan 1 USB 3 Gen 1 Type C. Sedangkan di bagian belakang ada satu port Ethernet LAN, 2 USB 2 Type A, 2 USB 3,2 Gen 1 Type A, 1 port HDMI, 1 port DSAP, dan 1 DisplayPort 1,4. Dengan spesifikasi tersebut, apakah DeXsmith layak dibeli? Tentu saja setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi kalau saya boleh memberikan saran, boleh dibeli asalkan budget racikannya tidak melebihi 10 juta. Jika kalian mengikuti channel ini, di awal pertama kali membuat video, saya merakit DeXsmith X300 dan budgetnya membengkak sampai 12 juta. Itu semua karena saya memaksakan menggunakan RAM maksimal yang bisa ditampung oleh DeXsmith-nya sendiri, yaitu 64 GB.
dan juga menambahkan CPU cooler raw profile dari Noctua. Jika dipikir-pikir, harusnya dengan budget 12 juta saya bisa merakit PC ITX ukuran mini standar dan bisa jadi mendapatkan performa yang lebih bagus walaupun belum menggunakan GPU. Karena pada tahun 2020 sampai 2021 harga GPU sangat tinggi, tetapi dengan AMD APU dan motherboard mini ITX itu sudah sangat powerful. Karena saat itu saya memang ingin rakit mini PC yang simple, tidak membutuhkan space yang terlalu besar dan hemat listrik. Jadi harga budget 12 juta masih bisa dibilang toleransi, tetapi untuk Dexmeet ini kesannya tanggung. Ukuran mini juga tidak terlalu mini PC tapi menggunakan PSU sebesar 500 watt, jadi ya tidak begitu hemat daya. Sedangkan jika memang ingin mempunyai PC powerful yang tidak begitu besar, kalian bisa lihat banyak sekali racikan mini ITX budget 15 jutaan itu sudah mendapatkan spesifikasi yang menurut saya lebih worth it daripada merakit Dexmeet. Lalu racikan apa yang paling cocok untuk ASRock Dexmeet? Kalau saya sendiri akan memilih Dexmeet menggunakan prosesor Intel dan GPU yang khusus diperuntukkan untuk produktivitas. Karena kita tahu sendiri sekarang sudah ada Xbox Series S yang mengalahkan PC gaming budget 5 jutaan, bahkan 10 jutaan. Jadi tidak sangat worth it untuk merakit mini PC Dexmeet hanya untuk bermain game saja. Atau bisa dibilang racikan PC 5 jutaan itu sekarang jika diperuntukkan untuk main game saja tidak worth it, karena kalah dengan Xbox Series S, konsol current gen dengan segala kelebihannya. Mungkin racikan Dexmeet seperti berikut. Untuk prosesor, saya akan menggunakan Intel Core i3 12100F Alder Lake socket LGA 1700 dengan harga 1,6 jutaan. GPU dengan dimensi panjang tidak lebih dari 20 cm, saya akan memilih ASRock RX 6400 Challenger ITX 4GB DDR4 2,5 jutaan. RAM bisa membeli 2x2GB saja, Tim Group DDR4 3200 dengan harga 900 ribuan. Kemudian storage menggunakan Tim Group lagi M.2 PCIe 3x4 512GB dengan harga 600 ribuan. Kalau tidak mempunyai kabelan untuk koneksi internet bisa menambahkan modul WiFi 300 ribuan. Dan Dexmeet-nya sendiri di harga 3,6 jutaan. Jadi total budget yang dikeluarkan adalah 9,5 jutaan atau bisa dibilang rakitan mini PC 10 jutaan. Menurut saya spesifikasi tersebut sudah lumayan untuk editing, rendering, dan untuk produktivitas lain. Tetapi semua ini murni pendapat saya. Kalian tetap bisa memilih ASRock Dexmeet dengan racikan apapun sesuai pendapat dan selera kalian masing-masing. Bisa lebih murah lagi tentunya. Jika lebih mahal dari budget tersebut, paling maksimal 12 jutaan lah. Karena seperti yang saya bilang di awal, 15 jutaan bisa mendapatkan mini ITX standar yang lebih powerful. Dan kalau saya boleh memberikan saran, jika kalian punya rencana untuk merakit mini PC Dexmeet tentunya, ini baca terlebih dahulu manual dan spesifikasi untuk series X300 maupun series B660 karena bisa di-download secara gratis di website ASRock. Jadi kalian bisa memperkirakan racikan bagaimana yang kalian inginkan. Karena di sana banyak sekali detail-detail spesifikasi yang tidak saya jelaskan secara keseluruhan di video ini. So cukup sekian, semoga dengan video ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan referensi khususnya bagi kalian yang ingin merakit PC di akhir tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.